Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini sengaja saya mengangkat tema kredit usaha rakyat untuk petani sawit. Ya, kenapa petani sawit? Karena kelapa sawit ini kontribusinya sangat besar sekali terhadap perekonomian Indonesia. Dia menyumbangkan 3,5% terhadap produk domestik bruto Indonesia senilai 529 triliun dari kelapa sawit dan juga menyumbangkan 13,5% terhadap ekspor Indonesia. Jadi sawit ini perlu dapat perhatian yang lebih dari pemerintah, apalagi jumlah petani sawit mencapai 16 juta hektar dan 4 juta pekebun diantaranya adalah petani sawit rakyat. Nah, pada kesempatan ini saya menghadirkan Bapak Satrio Adi, analis kebijakan ahli media di Lembaga Keuangan, di Kasdeban Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang pastinya banyak sekali informasi menarik yang kita bisa gali dari beliau yang ahlinya di kredit usaha rakyat. Pak Adi, tadi kita udah bincang-bincang tentang program KUR untuk berbagai sektor, terutamanya UMKM ya di Indonesia. Nah, kalau sekarang kita mau diskusi tentang KUR untuk petani sawit. Apakah itu juga bisa digunakan untuk para petani sawit ini? Bisa Mas Ben, karena kan kebanyakan itu para petani sawit itu mereka butuh dana untuk replanting ya Mas Ben. Iya, utamanya replanting. Jadi banyak ada sistem core cluster, jadi kita menciptakan semacam closed loop Mas Ben. Ada off-takernya sebagai pembelinya nanti. Off-taker itu apa? Off-taker itu nanti pembeli Mas Ben. Oh, pembeli. Yang membeli hasil-hasil produknya, terus juga ada yang nyuplai pupuknya, terus ada yang memberikan pembinaan. Nah, itu kita kerjasama antara Pemda, swasta, dan kami sendiri selaku Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM melalui KUR Mas Ben. Nah, jadi setiap orang itu diberikan maksimal itu 500 juta pinjamannya. Dan bisa dilakukan per orang Mas Ben, dan bisa dilakukan berulang-ulang. Jadi katakanlah KUR cluster itu ada 100 orang misalnya dalam kelompok, mereka membutuhkan sekian miliar, tapi sistem nanti akad kreditnya, akad pinjamannya itu tetap itu maksimal 500 juta Mas Ben, dan bisa nanti setelah selesai dia pinjam lagi 500 juta itu boleh Mas Ben, tanpa ada batasan untuk KUR cluster ya Mas Ben ya. Ini informasi yang sangat-sangat menarik ya. Nah, selama ini kan replanting itu juga di handle oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, dan saya baca itu juga terkait dengan program KUR ya. Jadi antara program BPDPKS sama program KUR sawit itu juga terkait. Nah, ini bagaimana kaitannya sih sebenarnya Pak Adi? Biasanya kami koordinasi dengan Kedeputian 2 Mas Ben di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi yang memang Deputi Agribisnis dan Perkebunan ya, Deputi 2 itu. Betul Mas Ben. Ada yang menangani mengenai kelapa sawit dan juga Kementerian Pertanian. Nah, biasanya itu programnya mereka yang buat Mas Ben. Nah, nanti untuk penyaluran KUR-nya biasanya kami dengan bank-bank atau lembaga penyalur itu kerjasama untuk menyalurkan KUR itu Mas Ben. Jadi programnya sudah ada, terus juga dari perbankan sudah melakukan survei dan analisa. Nah, kami tinggal memberikan lampu hijau untuk menyalurkan KUR-nya Mas Ben. Oh, jadi koordinasinya di Deputi Lembaga Keuangan dan Pasar Modal itu urusannya sama bank-bank ya? Betul Mas. Jadi urusannya karena bank itu kan yang punya dana ya? Betul, bank yang punya dana. Terus untuk penyaluran ke petani sawit melalui Deputi Agribisnis dan Perkebunan ya? Ya, biasanya programnya ada di mereka Mas Ben. Oh, jadi secara teknis ditangani oleh Deputi 2 ya? Betul. Oh, jadi kami memang selalu diundang untuk rapat-rapat koordinasi Mas Ben. Oh, nanti jadi Deputi 2 yang berkoordinasi dengan BPDPKS ya dalam hal penyaluran KUR ke petani ya, petani sawit ya. Jadi kalaupun nanti kalau ada kelompok tani, dalam hal ini kelompok sawit ya Mas Ben, itu ngubungin kami juga tentu akan mengundang Kedeputian 2 nih untuk membahas masalah ini Mas Ben. Kalau memang kiranya dinilai memang mereka memang benar-benar butuh pembiayaan,
dan Deputi 2 juga memberikan rekomendasi. Biasanya kami langsung koordinasi ke perbankan untuk menyalurkan KUR tersebut, Mas Ben. Kalau untuk sawit nanti ada koordinasi khusus dengan BPDPKS ya? Biasanya Di gitu, Deputi karena 2 ya? sawit itu kan butuhnya banyak, Mas Ben. Besar ya Karena dananya kan ya? miliaran. Nah, jadi sedangkan KUR itu kan maksimal 500. Gimana caranya? Nah, ini dibikinlah kelompok-kelompok usaha, kelompok tani atau kelompok sawit ini, Mas Ben. Jadi ada dari 10 orang, kalau masing-masing 500 juta kali 10 kan udah 5 miliar tuh, Mas Ben. Nah kalau jumlah sebesar itu apa perlu agunan? Kalau 500 juta perlu, di atas 100 juta itu perlu agunan. Oh di atas Mas Ben. 100 ya. Jadi sertifikat tanah misalnya ya? Ya nanti biasanya dari bank itu yang akan menilai, Mas Ben. Oh, bank ada appraisal ya atau penilaian terhadap Ya. ini layak apa enggak ya? Betul, Mas Ben. Tapi plafonnya tadi bisa maksimal 500 juta. 500 juta. Tapi kalau dia pinjamnya di bawah, misalnya di bawah 100, Tidak perlu jaminan. nggak perlu jaminan ya. Tidak perlu. Karena kan saya dengar dana BPDPKS itu 30 juta per hektar. Jadi itu bisa dikombin dengan KUR atau gimana? Kalau Bisa aja, Mas Ben. Kalau kami sih prinsipnya mereka butuh berapa, setelah dihitung memang kebutuhan mereka, katakanlah mereka hanya butuh 90 atau 100 juta, ya apa yang mereka ngambil yang besar yang butuh di atas 100 juta yang butuh agunan. Kalau memang kebutuhan mereka di bawah 100 juta toh nggak perlu agunan jadinya, Mas Ben. Nah untuk kasus replanting ini kan si petani ini ganti pohon ya atau meremajakan, ditanam itu butuh 5 tahun untuk bisa produksi lagi. Nah itu gimana ya kalau dengan mekanisme KUR itu? Biasanya itu nanti kalau sistemnya kayak gitu pencairannya bisa dilakukan bertahap, Mas Ben. Jadi nggak memberatkan juga. Misalnya untuk tahap sekian mereka butuh berapa, dicairkanlah dulu misalnya 30%-nya. Nanti udah tahap misalnya pemupukan tahap kedua dicairkan lagi lah 20%-nya hingga sampai 100%. Nah jadi nggak terlalu memberatkan mereka. Dan biasanya itu nanti ada penilaian dari bank juga, kira-kira mereka itu baru bisa membayar setelah tahun kedua misalnya gitu loh, Mas Ben. Nah itu bisa dikondisikan, Mas Ben. Itulah enaknya KUR. KUR itu memang dibuat sedemikian rupa mudah dan fleksibel, Mas Ben. Nah kalau di kasus petani sawit nih, dia baru bisa menghasilkan 5 tahun. Nah itu apakah bisa dengan mekanisme KUR ini? Jadi artinya misalnya dia nggak mengangsur 5 tahun gitu loh. Baru tahun kelima dia baru bisa ngangsur karena si sawitnya baru mulai berbuah. Bisa, Mas Ben, tapi rata-rata kasus dalam hal ini dari sekian hektar biasanya mereka bertahap. Misalnya di replanting 1 hektar dulu apa 2 hektar dulu. Gitu ya. Jadi masih ada yang produksi yang sisanya. Jadi itu yang biasanya dipakai untuk mengangsur. Karena kan semakin lama juga mereka semakin berat gitu loh, Mas Ben. Jadi nggak totally 100% ya. Jadi diharapkan dia bertahap, ada yang dipakai juga untuk ngangsur ya. Betul Mas Ben. Gitu ya. Ya oke, itu very clear itu mekanisme seperti itu ya, karena memang orang nggak ujuk-ujuk punya 1 hektar ditebas semua ya. Mungkin 50% dulu Bertahap biasanya, bertahap ya. Jadi itu sangat-sangat fleksibel dan sangat bijak sekali ya program KUR untuk petani sawit, karena si petani juga bisa memanfaatkan KUR itu ya dengan bunga yang sangat rendah itu ya. Apalagi saat ini sampai 3% nih, Mas. 3% luar biasa, itu sangat-sangat nggak bisa ditemukan dimanapun nggak akan ada di dunia ini ya bunga 3%. Itu istilahnya cuma uang administrasi kali ya kalau di bank itu, karena kalau bukan karena memang keinginan goodwill dari pemerintah ya, atau keinginan pemerintah untuk membantu rakyat. Jadi tadi prosedurnya hakikatnya sama ya Pak Adi ya. Jadi misalkan, nah ini masalah kalau sawit ini kan salah satu masalahnya adalah legalitas lahan. Misalnya ini dia status lahannya lahan adat atau letter C atau apa yang belum bersertifikat. Nah apakah itu juga bisa diajukan untuk? Kalau teknisnya itu saya agak kurang paham sih, Mas Ben, karena biasanya yang melakukan appraisal atau penilaian itu dari bank penyalur ya. Oh, pihak perbankan ya. Tapi bank penyalur itu mereka biasanya melihat bahwa kegiatan usahanya itu ada nggak gitu loh, Mas Ben. Dan biasanya mereka cek ke masalah itu juga ke RT RW dan lingkungan sekitarnya bahwa memang tuh kegiatan itu ada, usaha itu ada. Nah, biasanya makanya biasanya untuk
kelas sawit dan komoditas pertanian lainnya lebih banyak diarahkan untuk kur cluster Mas Ben. Jadi bikin semacam cluster sehingga terciptalah ekosistem closed loop Mas Ben. Nah dari closed loop itu biasanya masalah tanahnya itu nyewa, itu pinjam dan lain sebagainya itu biasanya nggak menjadi persyaratan utama Mas Ben untuk mengakses kur. Jadi kalau kur itu prinsipnya real ya, kegiatannya nyata, nggak cuma di atas kertas. Jadi teknisnya nanti pihak perbankan yang akan melakukan penilaiannya, karena mereka juga akan kumpulkan informasi ya dari lingkungan setempat, dari RT, dari RW. Ini si Pak Abdul ini beneran nanam sawit apa enggak gitu ya? Betul, Mas Ben. Terlepas dari itu milik sendiri atau nyewa, itu no big deal ya, kira-kira seperti itu ya. Benar Mas Ben. Iya. Nah selama ini udah berapa provinsi yang mendapatkan kur untuk sawit ini? Wah kalau untuk saya lupa, cuman kan biasanya Riau, terus Sumatera Kalimantan ya, paling banyak itu lumbungnya sawit Indonesia ya. Iya, cuman memang total penyaluran kur ini saat ini masih paling banyak dipegang oleh Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, terus DKI Mas Ben. Ya karena penduduknya padat ya. Mungkin karena penduduknya, karena memang paling banyak itu penyalurannya masih di sektor perdagangan sih Mas Ben. Jadi perdagangan yang emang paling cepat duitnya muter ya kalau perdagangan itu ya. Kita lagi dorong supaya daerah-daerah lain ini juga bisa mengakses, karena dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh BI, OJK, Kementerian Keuangan dan kami sendiri, ternyata ada dampak signifikasi antara kur dengan penyerapan tenaga kerja, dengan pertumbuhan ekonomi. Iya pastinya. Nah ini yang kami dorong, berarti daerah yang banyak mengakses kur, otomatis ekonomi mereka juga akan lebih tumbuh Mas Ben. Nah, ini kita lagi dorong nih. Iya, ini apalagi kalau petani sawit di lumbung-lumbung sawit di Sumatera dan Kalimantan bisa mengakses kur ini juga, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih tinggi ya dari kalau sekarang kan kisaran 5% ya. Dan kalau kita mau jadi negara maju tuh harus 7-8%. Jadi saya sangat gembira sekali dan mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat untuk para petani sawit khususnya, bahwa bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengakses program kredit usaha rakyat yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan suku bunga yang sangat-sangat kecil sekali, yaitu 3% per tahun. Bayangkan dulu waktu diluncurkan di tahun 2015 ya, 12%. Sekarang sudah turun jadi 3%-nya atau seperempatnya gitu. Jadi ini luar biasa sekali ini ya program kur ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu ya. Jadi Bapak Ibu petani nggak usah ragu untuk datang ke bank ya. Betul Mas. Bertanya program kur ini, dan tadi yang Pak Adi bilang persyaratannya sangat mudah, tinggal bawa KTP, KK, terus ajukan pinjaman. Tapi ya itu ya benar-benar dipakai untuk kegiatan yang produktif untuk kelapa sawit, jangan dipakai untuk beli sepeda motor. Nanti nyicilnya susah. Iya, karena ini kan sebenarnya kenapa bisa murah? Karena kan disubsidi sama pemerintah. Misalnya suku bunga komersil itu 13% Mas Ben. Nah, pemerintah mensubsidi sekitar 7% atau 6%. Jadi yang diterima oleh masyarakat 6%. Nah, pemerintah kemarin karena Covid menambahkan lagi subsidinya 3%. Jadi 3% masyarakat hanya membayar bunganya setahun. Jadi kalau 3% setahun, satu bulan itu 0,3% ya, jadi ya 0,2 sekian Mas. Iya, malah ya kecil sekali. Oh iya, 0,25% karena kan 3/12 1/4 ya. Betul. Jadi hanya 0,2% itu per bulannya. Luar biasa. Kalau bandingin kalau pinjam ojol, aduh, wah itu bisa di atas 20%. Tapi itu Mas Ben. Iya tuh. Pinjam ojol jadi bikin benjol gitu, Mas Ben. Kalau pinjam ojol kita nggak tahu yang berapa, tahu-tahu berapa puluh persen mereka kenakan, akhirnya kita babak belur. Jadi untuk para pekebun sawit ini informasi yang sangat berharga yang sengaja saya undang Bapak Satrio Adi ini untuk menjelaskan bahwa kur kredit usaha rakyat bisa dipakai untuk
replanting atau peremajaan kelapa sawit. Nah tadi Pak Adi bilang caranya dengan bertahap, jadi separuh diremajakan, separuh tetap dipertahankan supaya nanti bisa bayar cicilannya per bulan. Nah kalau udah seperti itu, petani sawit saya yakin bisa lebih sejahtera dan dengan nanti membeli bibit yang bersertifikat dengan kualitas yang bagus, terus pembelian pupuk dan penerapan tata cara pertanian yang baik, itu bisa menghasilkan sawit rakyat yang kualitasnya lebih bagus ya, daripada yang sekarang ini ya. Karena sekarang ini rata-ratanya baru 2-3 ton per hektar. Sedangkan rata-rata untuk perusahaan plasma sudah mencapai 8-10 ton per hektar. Jadi ada kejompangan atau ketimpangan antara petani sawit rakyat dengan perusahaan-perusahaan besar yang mencapai 5 kali lipatnya. Jadi dengan program KUR ini yang sangat-sangat mudah diakses dengan syarat yang begitu mudah dan ketersediaan di bank-bank yang ada di wilayah seluruh Indonesia. Salah satunya Bank BRI yang sudah mencapai tingkat pedesaan bahkan. Ini bisa sangat membantu petani untuk memanfaatkan dana KUR yang sudah disubsidi habis-habisan ya, kalau istilah saya mungkin subsidi habis-habisan dengan tingkat suku bunga yang sangat kecil, sehingga bisa membantu ya nanti untuk kesejahteraan petani harus Mas Ben pada ujungnya. Jadi mari kita manfaatkan KUR ini, para petani sawit di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya para petani sawit. Dan pada Bapak Satrio Adi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan wawancara ini yang tentunya akan membuka wawasan kita dan sekaligus mendorong para petani untuk bisa memanfaatkan dana ini. Ya, jadi pokoknya masyarakat yang merasa dipersulit atau dimintakan jaminan tambahan dengan pinjaman sampai dengan 100 juta, silakan datang ke Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM yang ada di kami di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nanti kami akan jewer itu Bang ya. Atau nanti bisa juga komen di sini ya di baik, silakan. di channel ini nanti Bapak Ibu petani bisa komen kalau menemui kesulitan, dan pastinya akan saya sampaikan langsung kepada Bapak Satrio Adi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan ya, gitu ya Pak Adi ya. Betul. Moto kami adalah dengan KUR Indonesia Makmur. Tadi Pak Adi bilang dengan KUR Indonesia Makmur, saya tambahin dengan KUR petani sawit sejahtera. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Adi, dan terima kasih Bapak Ibu pekebun sawit rakyat di seluruh Indonesia. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses semua. Thank you. Kasih Mas Ben.